Hai guys, welcome to our YouTube channel. Jadi di video kali ini kita mau bikin pertama kali gimana kita PDKT dan pacaran. Karena banyak banget orang yang masih nanya. Padahal aku tuh udah cerita gitu di TikTok aku ya, Wak. Pertama mulai dari Givik dulu yang bercerita. Jadi aku tuh aslinya udah tahu Sapu tuh dari lama. Pas kapan ya? Dari tahun berapa ya? Udah lama pokoknya. Dari kapan? Udah lama. Aku mau tahu. Sebelum kayaknya dari awal-awal aku ke Bali deh. 2022. Kayaknya dari 2023. Terus habis itu pernah ngelihat Saput dulu. Maksudnya ketemu nggak sengaja. Itu di Salah satu tempat. Nah, itu pertama kali ngelihat Saput. Tapi itu 2023. Kayak, weh, Saput tuh. Terus kayak gak ada yang percaya gitu loh. Tapi aku nggak lihat kamu di sana loh. Kayak nggak tahu. Aku nggak merhatiin sekitar. Pokoknya dia tuh lagi jalan ke toilet gitu. Itu tuh pertama kali aku kayak ngeliat, oh itu Saput. Awalnya kayak ngelihat apa ya, kayak ketemu selebgram gitu tuh, kayak Apa sih? selebgram. Ih, lebay banget. Terus habis itu dengan berjalannya waktu, video dia salah satu lewat. Pakai aku dress biru. Yang aku pakai dress biru kan? Yang mana itu? Ya itu loh, pokoknya aku tahu itu. Terus kayak aku profilmu. Profil TikTok. Terus kayak ngeliat ad waktu itu Saput lagi kalau nggak salah. Oh, dia langsung kayak stalking bio Nggak, aku. nggak stop. Iya, stalking bio aku kan. Iya, kayak aku langsung liat, oh IG, terus aku kayak IG. Dan Instagram Terus aku liat. waktu itu private. Terus dia pede nge-follow. Terus aku follow. Nggak lama kemudian dia follow back sama Nyana. Kaget kan, wih dia follow back. Udah bingung lah. Hai, apa itu? Kayak ya di follow back gitu ya. Terus habis itu nggak langsung ngechat kamu ya? Enggak. Nah, Enggak. Oke, kalau dari sisi aku waktu itu kan memang nge-private account sengaja karena aku akun baru kan. Terus kayak aku tuh selalu nge-stalking siapa orang yang nge-follow aku. Terus aku ngeliat nih, dia tuh nge-follow aku dengan di IG itu ada mutualan teman-temanku, ada 3 orang. Biasanya kayak gitu aku stalking kan. Terus akhirnya aku pencet itu orang ini karena ada mutual. Terus aku lihat lah, siapa ini? Kayak bukan orang Bali gitu, kayak orang-orang ya orang luar. Aku kira kayak akun fake atau akun RP gitu kan. Di situ ada temenku yang nge-follow. Aku tuh maunya nanya, tapi kayak nggak usah nanya, ngapain aku nanya orang ini gitu. Terus kayak dikiranya nanti kenapa-napa gitu loh ya, Wak. Terus akhirnya ya udah, aku ACC dan aku follow dia balik. Tapi waktu di situ kita belum ada chat-chatan, dia belum ada ngechat aku selang 3 hari. Oh ya? 3 days? I don't remember. Oh iya ya. Kamu kok lupa sih, Yang? Masa kayak Kamu lupa ya Allah kita deket bagaimana? Enggak lupa. Cuman kayak awal tuh aku kayak agak kesel gitu lah, kayak apa ya? Terus aku waktu itu lagi emang nggak terlalu buka IG, jadi notif tuh kalau aku buka Instagram baru kelihatan notifmu, paham gak sih? Jadi nggak yang kayak aku kalau lagi di TikTok, aku lagi di WA, notifmu nggak bakal kelihatan. Habis itu udah chat, tapi chatnya cuma bentar gak sih? Kayak sebatas basa-basi kenalan ala-ala gitu. Ya, kamu asli mana? Kamu tinggal di mana? Kenapa kita kayak gitu? Kamu kayak nggak excited banget sih ceritanya. Apa sih, Yang? Karena waktu itu gimana ya? Waktu itu tuh aku anak rumahan banget. Jadi aku diem di rumah itu udah selama 3 bulan. Dan itu aku setelah selesai dari masalah gitu kan. Jadi aku diem di rumah selama 3 bulan. Jadi gak ada pergi kemana-mana. Kerjaanku cuman keluar, nge-gym, pulang. Gak ada tuh yang namanya kayak nongkrong sama teman-teman, pergi sama teman-teman tuh gak ada. Jadi aku benar-benar anak introvert yang habis nge-gym pulang. Gak ada lagi hal-hal yang lain. Terus tiba-tiba ada satu orang yang ngajakin aku keluar. Kayak dia tuh ngajakin aku keluar di hari Rabu atau Selasa. Dan sedangkan Senin sampai Jumat itu aku nge-gym. Aku bilang lah sama si Givik ini, aku nggak bisa kalau hari ini. Gimana kalau hari Sabtu atau Minggu? Karena itu adalah hari aku rest day. Dan soalnya aku nge-gym kan, karena aku nggak bisa kayak abis nge-gym
main atau pergi nongkrong karena aku harus pulang sebelum jam 6 sore, aku harus di rumah kayak gitu. Terus udah Givik ngeyain, oh ya udah gitu. Kamu bilang Sabtu aja gitu kali ya. Kamu bilang oh ya udah pokoknya gitu. Habis itu kita nggak ada chatan lagi. Tiba-tiba besok dia ngechat lagi. Yang itu tuh masih hari Kamis atau hari Rabu gitu. Kamis. Oh, Aku Kamis. ingat itu Kamis. Masih hari Kamis dia ngechat lagi. Aku kayak, nih anak baca nggak ya sama apa yang aku bilang, dia paham nggak ya sama bahasa Indonesia aku ngomong gitu, kayak aku mikir gitu kan. Aku ngasih dia solusi kayak, oh ya udah kamu nyamperin aku aja ke tempat gym aku. Nah awalnya tuh kayak dia bingung kan, tempat gym berarti kamu ngiranya ini kayak cuma tempat gym, dan dia nggak tahu kalau ini tuh tempat gym aku ada di mall. Dan aku bilang lah, ini tuh di bla 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 mall. Hah, di mana itu ya? Kan dia bukan anak Bali banget ya, jadi dia belum paham daerah sini. Dan akhirnya dia searching dan tahu kalau itu mall. Jadi ada banyak tempat-tempat nongkrong gitu. Terus Habis itu pergilah aku pertama kalinya berangkat buat jemput Saput. Yang paling aku highlight sampai sekarang itu pas pertama kali aku lihat Saput. Jadi aku jemput dia di sebuah tempat. Habis itu mukanya jutek kali. ya aku pakai masker, gimana kamu bisa tahu lihat mukaku? Kamu pakai kacamata, terus kayak pakai masker, terus nada ngomongmu tuh kayak oh oke, oh ya, kayak gitu loh. Oh ya? Paham gak sih? Aku nggak sadar. Kayak yang singkat, padat, jelas gitu. Kayak gimana? Kayak Contohnya. aku nanya kamu kayak, aku nanya kamu juga masalah gym. Kamu tuh jawabnya cuma kayak, kayak nggak niat jawab gitu loh. Aku di mobil udah kayak, udahlah, biarin lah. Sampailah ke tempat itu. Nggak nyampe 5 menit ya, karena deket. Dekat banget. Terus habis itu keluarlah dari mobil itu di Vale ya. Kalau dari Aku mobil. tuh paling notice tuh kamu gini terus. Karena first impression aku ketemu Givik itu dia tinggi banget, yang kayak titan gitu. Kayak anjir nih orang tinggi banget. Karena waktu di dalam mobil kan dia duduk dan nggak bisa ngeliat dia setinggi seberapa. Jadi kayak oh gitu aja. Tapi waktu keluar mobil tuh kayak kok bisa banget. Jadi aku tuh kayak segini gitu ya. Aku tuh masih ingetin kita dari luar mall tuh jalan ke dalam mall itu loh. Kenapa itu? Kayak menjarak. Iya jarak banget. Kayak kita tuh orang saling nggak kenal dan lagi nggak jalan bareng gitu loh. Kayak kamu tuh di sini, aku tuh di sini loh. Jalannya tuh kayak nih ibaratnya gini, Saput tuh di belakang, aku tuh di depan, kayak jalan gitu kan. Setelah sampai duduk, datanglah temannya Saput. Oh ya, waktu kita pesan itu juga ternyata kesukaan kita tuh sama guys, kopi. Satu. Terus yang kedua, aku nggak sendiri. Jadi aku ngajak temen, yaitu temen aku Gempal, Boti. Jadi sebelum dari aku ketemu Givik, aku tuh selalu cerita dulu ke dia kalau aku tuh mau ketemu sama ini, aku lagi deket sama ini, aku chatan sama ini. Itu aku cerita sama si Gempal kan. Dan di H-1 aku ketemu Givik, kayak aku bilang besok temenin aku ya ketemu Givik gitu. Terus kayak di selama perjalanan mau ke mall itu, ya aku chat-chat dia udah sampai mana, udah nyampe belum, aku sudah mau nyampe nih, kayak gitu. Ternyata untungnya Gempal itu on time guys, jadi kita nggak nongkrong berdua, kita nongkrong bertiga. Dan Givik ini lebih banyak ngobrol sama si Gempal. Yeah, exactly. Mukanya Saput tuh jutek, sejutek-juteknya, ngomongnya cuek, secuek-cueknya kayak. Tapi kita cerita. Iya, kamu cerita, cuman kayak kamu tuh tahu nada orang kayak kesel. Aku nggak sadar. Aku nggak tahu kamu kesel atau enggak, tapi nada cara bicaramu tuh kayak orang kesel gitu loh, kayak. Seperti. Weh, dulu aku kayak gini gitu terus main HP lagi pakai kacamata gitu kan, nggak mau ngambil kacamata, jadi bener-bener kayak main HP terus oh ya gitu doang. Tapi aku dengerin kamu cerita loh. Makanya aku lebih ngomong ke Gempal. Terus aku lihat tuh Gempal sempet ngevideoin kita gitu kan. Oh ya? Dan aku tuh baru sadar kalau kakiku naik 1. Aku langsung mikir. Iya. Aku langsung mikir, kok bisa ya kakiku naik 1? Ini Givik sadar nggak ya waktu di sana Pal? Kayak gitu. Kamu lihat nggak sih aku naik ke 1 kaki? Sadar, makanya kayak aku, oh ini kayak anak gaul yang Anjay, naikin kaki 1 anak gaul ya Pak. kayak anak pang. Naikin kaki 1 pot kan. Gitu dah kamu. Oh ya? Naikin kaki 1 terus nih. Tapi aku Gitu, serius. Aku tuh kayak apa
anak ini nggak suka diajak keluar atau gimana. Tapi aku dengerin kamu cerita kok, dan sebaliknya pun aku cerita ke kamu juga. Terus pertama kali dia senyum tuh cuman pas dia itu ngomong mau ke atas, mau ke gym. Kamu notice banget aku senyum atau enggak? Ya dan itu kayak kamu senyum tuh kayak aku senyum dulu ya. Udah Iya, jam bener sih. 4.15 nih, inget nggak? Kayak gimana senyumnya? Kayak nggak ikhlas gitu. Apa sih? Kamu tuh overthinkingan. Kamu tuh nggak lihat soalnya senyum lu tuh kayak gimana. Jadi first impressionku ke Sapo tuh udah kayak aku nggak bakal ngajak dia keluar lagi gitu loh, kayak aku sempet mikir. Itu sempet, cuman kayak aku masih nyoba kayak waktu habis dia nge-gym aku ngomong kayak mau anterin pulang kah? Oh iya, terus kayak aku bilang, emang nggak apa-apa yang nungguin atau mau balik duluan juga nggak masalah gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa karena temennya Givik ini bakal ada yang dateng, cowok-cowok yang lagi pacaran. Jadi bertiga mereka nih mau nongkrong sambil nungguin aku. Terus kayak aku bilang, oh ya udah kalau mau nungguin kan. Akhirnya aku naik ke atas. Saat singkat cerita udah selesai, aku DM dia lagi nih, kayak bilang di mana, masih di sana nggak? Kayak aku nge-spam beberapa baris gitu, tapi nggak dibalas sama dia. Aku pikir dia tuh kayak udah balik kan, udah balik. Kayak aku nggak mikir panjang, oh ya udah mungkin anaknya udah balik atau dia ninggalin aku atau dia emang nggak suka atau gimana, atau ya nggak nyaman gitu ala-ala. Kayak first impression, bukan first impression tapi kayak ketemu awal tuh agak kayak amburadul gitu. Ya akhirnya aku pulang naik aplikasi hijau. Gak masalah sih, dan itu beda lobby ya. Jadi kalau misalnya lewat lobby utama aku mungkin bisa lihat mobil dia masih ada atau enggak, tapi aku nggak lewat sana. Aku nggak lewat sana dan aku nggak kepikiran buat lewat sana, kayak aku tuh harus buru-buru pulang gitu. Kalau nggak salah itu udah hampir jam 6 ya. Jadi akhirnya aku lewat lobby yang lain gitu dan naik aplikasi hijau. Baru sampai rumah baru dia balas chat aku. Gimana perasaan kamu baru balas chat aku setelah sekian lama kamu? Soalnya itu kan HP ini loh, gila HP ku. Kayak aku tuh nyeritain ke temenku itu kayak apa aja yang terjadi. Aku kayak, oh gini sih, kayak gimana ya? Kayak tadi dia kayak nggak suka gitu sih, kayak gitu dah cerita. Kayak temenku ngomong, wah apa ya, teman tuh kayak buat tambah overthinking gitu loh. Oh, kayak ngompor-ngomporin. Akhirnya udah Sampai rumah tuh kayak kita nggak ada chat-chatan lagi yang kayak intens tuh nggak ada. bener-bener yang Cuma paling masih DM-an aja. untung aku ngajak dia pergi lagi. Itu sih kayaknya Besoknya ya? kayaknya kalau aku nggak ngajak kamu pergi lagi tuh nggak akan kayak. Nggak akan kayak sekarang. Karena itu kayak benar-benar kita lama di mobil berdua satu. Kapan? Sempet waktu aku jemput. Oh iya, waktu kamu ajak aku Jadi kayak antar kamu lebih- kerja. Aku jemput dia, terus Ini yang kedua kali ketemu. nah itu benar-benar baru yang kayak oh impressionnya agak bagus, Agak bagus. Meningkat ya, Wak? meningkat jauh. Soalnya mulai kayak ngobrolnya tuh kayak dia ada senyum. Kamu kayaknya hari pertama tuh kayak bad mood gitu loh. Nggak bad mood sih. Cuman Ya udah, ketemu gitu. emang gitu. Emang gitu. Kayak apa ya? Kalau dibandingin sama hari kedua, Hmm? kalau dibandingin hari pertama sama hari kedua, Jauh. Hari kedua tuh kayak lebih apa ya? Lebih oke dari nongkrong. Kita banyak ngobrol sih hari kedua tuh. oke. Banyak banget bicara. Terus habis itu Yana mau nge-gym. Jalan lah dia. Dikejar lah sama temanku itu. Iya, temen dia tuh ada 3 orang datang. Tadi tuh aku pertama kali ngelihat Saput ketawa tuh pas itu kayak dia ketawa, dia senyum, jadi aku agak lega gitu. Karena aku kayak pasti dia bilang, oh ayo nonton, kamu tuh kayak sambil ketawa-ketawa gitu loh. Jadi aku tuh kayak Lega. Gak pikir aku bad mood. kayak Oh ya, waktu itu aku juga dipaksa buat nonton sama temen ceweknya dia. Kayak, ayolah sekali aja nonton nih, kita berempat. Waktu itu berempat ya, berlima ya? berlima. Berenam. Oh ya, sama temennya dia tuh. Mengempal juga. Kita, ayolah kita. Dan ini pertama kalinya aku bolos gym gara-gara orang. Kayak biasanya tuh, anjir masa sih aku bolos kayak gitu. Ini kan masih hari Kamis, sedangkan hari Sabtu, hari Jumat ya ini ya? Ini kan masih hari Jumat. Besok kok aku rest gitu. Ternyata kayak, oh yaudahlah sekali. Kayak aku tuh orangnya nggak enakan gitu kan. Jadi ya udah, kita nonton dengan nonton film horor yang burik banget. Kayak ala kadarnya aja sih, yang penting kayak Itu ada bagusan film jerky. sinetron kali ya. Nanti sih ngetawain film aja tuh pas nonton. Alhasil abis itu kita duduk samping-sampingan tapi nggak ngobrol. Kayak terus aku kayak udah nih singkat cerita nonton. Terus aku ngomong ke Saput, kamu nggak nemenin aku pergi bentar? oh pulang itu ya? Terus kamu kayak bisa nggak ya?
Terus aku nunggu kamu, akhirnya kamu ngomong, yaudah nggak apa-apa deh. Tapi kamu bilang asal jangan malam-malam. Iya, aku harus apa ya? Kan aku nggak bisa pergi sampai malam ya. Jadi kayak batas waktu max banget tuh, max jam 7 gitu. Nah dan aku tuh hari kedua tuh udah ngajak dia kerja. Dan sampai Aku masih belum paham banget dia mau ngapain, kemana tuh aku masih belum paham. Jadi aku ikut-ikut aja gitu loh. Karena di situ juga ada temen cowoknya dia, jadi kayak bukan cowok-cowok doang. Ya aku ngerasa ya berenam itu kan. sedikit aman. Kan Gempa nggak ikut, udah pulang duluan. Itu udah malam banget. Itu bener-bener udah jam Udah 11, jam 10 malam. Kayak aku udah ngechat mbak aku bilang, tolong jangan dikunci dulu pintunya, bentar lagi pulang gitu. Kayak ini pertama kalinya aku pulang malam setelah 3 bulan aku diem di rumah, nggak pernah pulang malam gitu. Terus akhirnya kita nih lagi Gempal ikut nih. Makanya itu, ada kok Gempal di tempat tongkrongan tuh. Oh iya, tapi waktu yang ke bandara nggak ikut. Kan aku nganterin dia kerja dulu nih ke bandara tuh dulu. Dan itu lumayan lama, berjam-jam kita di sana, dari jam 7 sampai jam 10, setengah 10 di situ nungguin tamunya dia gitu. Terus Gempal itu udah di lokasi tempat nongkrong, nungguin kita kan. Nah sampai tempat nongkrong ini nggak nyampe 15 menit, 10 menit kita belum pesan apa-apa, aku udah diteleponin sama banyak orang. Pulang lah akhirnya. Dan aku diantar pulang sama Gempal akhirnya, naik motor ya, lebih cepet gitu. Dan dia sama teman-temannya naik mobil. Tapi ini nggak berjalan mulus. Setelah ini tuh kita ada masalah sedikit, kesalahpahaman. Setelah pulang dari situ tuh ada kesalahpahaman yang kita nggak bisa ceritain di sini. Intinya apa sih? Kan sayang. Ada kesalahpahaman sedikit. Terus ya udah sampai rumah tuh ya Givik yang salah paham sama aku ya guys. Intinya aku salah paham karena sesuatu udah. Ya dia kayak nggak ngerti. Aku udah kayak dan hopeless, terus kayak mikir, yalah ya udah. Kayak aku udah kayak mikir, ya udahlah. Mungkin belum apa ya? Belum waktunya, kayak belum ketemu orang yang mungkin ini loh. Tapi habis itu pulang, sampai rumah. udah mau tidur, ada WA masuk. Ini dari aku tuh Dia bener-bener dia ngelong teks, bener-bener ngelong teks. malu banget Ya. anjir. Panjang kali. Terus kayak diakhirin, intinya apa aku hapus aja ya? Kamu baca ya? Shit, itu permalu banget sih karena kayak aku tuh cerita sama teman ceweknya kan. Aku tuh sampai rumah kayak sedikit menangis, kayak aku ngepop nangis gitu. Aku juga ngapain nangis ya gitu. Hah? Ngapain aku nangis anjir? Nggak tahu ya, ini kayak kesalahpahaman, kayak aku tuh kayak ngerasa salah gitu loh, merasa bersalah sama Givik. Karena kesalahpahaman itu aku cerita panjang lebar ke temen ceweknya ini. Aku harap kayak temen ceweknya ini tuh bisa nyampein ke dia, karena aku malu banget kan ngechat dia. Terus kayak ya malu gitu loh, pasti kayak aku selalu lewat temennya gitu loh. Terus karena temen ini lama, akhirnya mau nggak mau aku keberanian aku sendiri, aku langsung chat dia. Jadi kayak aku ya gitu, langsung aku chat dia gitu. Terus aku langsung kayak bersepunji di balik bantal kayak anjir. Kamu ngelong teks, terus aku baca sampai akhir dan aku akhirnya gitu. Akhirnya dia paham dan mengerti. Kalau ceritain agak ini ya, Privacy guys ya. Terus kayak ya udah akhirnya nggak jadi ente. Oke. Jadi ini part 1 soalnya ceritanya masih panjang banget. Abis ini aku ada ketemu yang Saput nggak tahu aku nyamperin dia. Itu bener-bener kayak ada yang aku nyamperin Saput tuh, dia nggak tahu aku nyamperin, tiba-tiba Awas sih anjir. Iya. Gua emang gitu kok. Terus ada kamu di- di sini? terus Di sini? ada, pokoknya kita bakal cerita selanjutnya waktu sampai kita pacaran. Karena cerita terlalu panjang kalau dibuat satu video. Iya, kita bakal bikin sampai 2 part atau 3 part lah ya. Jadi intinya first impression. First impression kamu ke aku? Sok tomboy gitu, kayak tomboy apa gitu. Tomboy? Iya, tomboy banget. What do you mean tomboy? Tomboy, kayak ada lakinya gitu loh. Aku tuh waktu ketemu dia itu pakai celana panjang, Kargo. gombrong, kargo, Kaos. kaos, dan rambut cepol, pakai kacamata, masker. Emang tomboy? Ya looks-nya enggak, but in how you talk, how you act, and how you are that time itu bener-bener tomboy. Oke, jadi Aku sempat mikir Saput tuh
Lesbi. Hmm, Apa sih? kayak juga kayak tomboy gitu. Enggak Sempet aja. sempet lewat di pikiranku gitu loh. No, aku straight. Saking dia apa? Ya gitu, kayak tomboy itu kamu, kayak maco itu nggak sih? Kelas. Oke. Jadi itu cerita singkat dari aku sama Saput. Kita bakal bikin part 2-nya. And Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like juga komen untuk di next video kita buat video apa selain yang lanjutin cerita-cerita ini. Oke, bye bye. panjang banget videonya.